Di awal film memperlihatkan seorang pemuda tunawisma, Nick, menempatkan diri di sebuah bangunan terbengkalai di sana. Lalu seorang pemuda datang menghampiri Nick memasukkan paket terlarang ke dalam sakunya. Polisi datang padanya sehingga dia langsung kabur. Merasa tersudut oleh para polisi, Nick masuk ke dalam toko ikan milik Joe dan Betty, suami dan istri. Mereka membawa Nick ke dalam hidup mereka. Joe dan Betty menyukai Nick sehingga mereka menawarinya pekerjaan dengan bayaran $80. Mereka juga mengizinkannya menginap di kamar lama anak mereka, Danny. Betty mengatakan bahwa Danny pergi ke Los Angeles untuk mencoba menjadi seorang aktor. Lalu film berpindah pagi-pagi sekali. Joe mengajak Nick ke pasar grosir ikan, berbelanja ikan di sana lalu mengajarkannya cara menjual ikan di toko. Nick menjadi muridnya sehingga Joe mengajarkan Nick bagaimana cara memisahkan tulang dari daging ikan. Lalu seorang pebisnis daging, Santiago, pemilik toko bersebelahan dengan toko Joe, meminta Joe agar menyetujui tawaran para konglomerat yang ingin membeli toko mereka di sana seharga $1 juta. Akan tetapi Joe mengatakan Santiago bahwa dirinya tidak akan menjual tokonya. Di situ Betty dampaknya tergiur oleh tawaran bagus yang dikatakan Santiago. Betty juga frustasi karena merasa diabaikan ketika Joe tidur lebih awal dikarenakan dia harus bangun lebih awal untuk membelikan ikan dari pasar grosir. Keesokan harinya Joe semakin dekat dengan Nick dan makin menyukai Nick. Joe berterus terang padanya kalau dia juga seorang pengangguran, mengatakan bahwa dia terjun ke bisnis ikan karena Betty hamil jadi dia harus menafkahinya. Kemudian film berpindah, Nick mulai belajar bisnis ikan bersama Joe. Lalu di toko Joe, seorang konglomerat bertemu Joe memberikan tawaran $1 juta untuk tokonya. Joe menolak tawaran konglomerat itu. Akhirnya Santiago menjadi frustasi bersama Betty. Lalu Betty meluapkan kekesalannya malam itu di hadapan Joe dan Nick. Keesokan harinya Joe mengatakan padanya bahwa uang sama sekali tidak membuat Anda menjadi apapun. Lalu Nick kembali di rumah. Betty bertemunya untuk menanyakan tentang toko. Apakah Joe akan berubah pikiran menjual toko miliknya? Nick mengatakan aku tidak berpikir begitu. Betty mengatakan kau bisa mengubahnya. Joe menyukaimu karena dia orang baru sejak kamu di sini. Dia mempercayai kau dan dia akan mendengarkan perkataan kau. Bicaralah padanya. Nick katakan dia membuat kesalahan besar meludahi dirinya sendiri. Keesokan harinya Nick berhasil menggagalkan pencurian barang mereka. Lalu Nick membawa Joe ke pinggir pantai. Di sana Nick mengatakan yang dibutuhkan hanyalah sedikit uang. Joe mengerti akan maksud dari Nick. Joe mengatakan bahwa dia ingin memiliki layanan kapal sewaan di Florida di sepanjang pantai Teluk. Bagaimana menurutmu? Ide yang bagus? Itu ide yang bagus bukan? Nick mengatakan bahwa ya, luar biasa. Saya suka itu, armada memancing Joe, kamu, aku, dan laut biru yang dalam. Aku suka itu. Lalu malam harinya ketika mereka sedang menonton video Danny, Joe memberikan kejutannya untuk Betty bahwa besok dirinya akan bertemu dengan pengacara yang memberikan penawaran kepada konglomerat itu. Seketika juga Betty menjadi gembira. Lalu Nick tidak bisa tidur malam itu. Betty menghampirinya di sana mengungkapkan kebahagiaannya. Sedangkan Nick menjadi sedih jika toko terjual. Nick mengatakan besoknya dia akan pergi. Akhirnya Betty mendekatinya sehingga mereka memiliki romansa. Pada saat Danny kembali ke rumah bersama putra dan istrinya Amy, Danny hampir mempergoki romansa mereka di sana. Nampaknya Danny tidak menyukai Nick di kamarnya. Lalu Joe mengajak mereka sekeluarga naik kapal sewaan. Ketika mereka berduaan di kapal itu, Danny menyatakan kebenciannya pada Nick. Akhirnya Nick mengerti bahwa Danny mengetahui romansa dirinya. Suatu malam Joe hampir saja mendapati mereka bersama di sana. Lalu Nick berpikir untuk pergi dari sana sehingga dapat mengakhiri kisah itu, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Joe di sana. Danny menjadi frustasi karena merasa malu pada ayahnya kalau mengetahui bahwa dia tidak memiliki pekerjaan. Memutuskan meminta uang orang tuanya. Betty memberikan uang pada Danny demi menyambung hidup keluarganya. Di situ Danny bahkan mengatakan pada ibunya bahwa Amy telah menyimpang darinya. Dia juga mengatakan kalau dirinya mencium bau ikan di kamarnya. Betty menjadi marah dan pergi. Suatu hari mereka sekeluarga berlibur di taman. Joe memberikan sebuah kejutan tiket pesawat untuk mereka bertiga di sana tanpa mengajak anaknya Danny. Joe ingin mengajak mereka menuju ke Key West, menjalankan bisnis barunya setelah menjual tokonya. Akhirnya Danny menemukan bahwa dia telah digantikan dalam keluarga oleh seorang putra pengganti dan juga mencurigai bahwa penyusup ini menyimpang dengan ibunya. Lalu Danny meluapkan frustasinya pada Amy sehingga Amy merasa tidak bisa lagi hidup bersamanya. Nick menolong Amy dengan memberikan semua gajinya pada Amy dan membawa Amy bersama putranya pergi meninggalkan Danny. Danny menjadi hancur setelah mengetahui istrinya pergi. Akhirnya menelpon ayahnya mengatakan tentang dirinya yang telah ditinggalkan istri dan putranya, mengatakan ibu telah memiliki romansa yang harus ayah tanyakan pada ibu dan menutup teleponnya. Ketika Joe menghadapkan Nick dan Betty di sana, seketika Joe merasa hancur karena mengetahui romansa mereka. Akhirnya Joe mengalami serangan jantung dan mengakhiri hidupnya. Nick menyesali semua tindakannya pada Joe, menangisi kesalahannya. Lalu Danny yang begitu dendam pada Nick meminta Nick mengakhiri hidupnya di sana. Akan tetapi Nick mengabaikannya sehingga Danny mengejarnya dari belakang. Akhirnya membalaskan dendamnya mengakhiri hidup Nick malam itu juga. Betty menjadi
menjadi seorang janda kaya raya yang sedang berada di kapal pesiar berisikan para konglomerat, dan film pun berakhir. Jangan lupa tekan tombol like, berikan dukungan subscribe, dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.